Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-marfu'at. 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 Apa itu al-marfu'at? Al-marfu'at adalah sebutan untuk isim-isim yang dibaca rofa. Jadi al-marfu'at adalah isim-isim yang dibaca rofa. Maka sebelum kita lebih lanjut dalam mengetahui apa saja itu isim-isim yang dibaca rofa, maka kita harus terlebih dahulu menghafalkan rofa, rofa itu dari tandanya, kemudian isim-isim apa saja yang tandanya dhamma, itu harus kita hafalkan terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak mengetahui i'rab rofa, tandanya i'rab rofa apa itu, maka kita akan kesulitan ketika kita belajar tentang isim-isim yang dibaca rofa ini. Karena itu sebelum kita masuki al-marfu'at, kita baca dulu tabel yang berhubungan dengan i'rab rofa. Kemudian kita sudah pelajari bahwa i'rab rofa itu mempunyai 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Dhammah menjadi tandanya i'rab rofa bertempat pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' shahih akhir. Kemudian wawu menjadi tandanya i'rab rofa bertempat pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Kemudian alif menjadi tandanya i'rab rofa bertempat pada isim tasniyah. Dan tanda yang terakhir adalah nun menjadi tandanya i'rab rofa bertempat pada af'alul khamsah. Nah, maka tanda i'rab itu harus kita hafalkan selancar mungkin. Kalau kita sudah hafal, baru kita bisa membahas tentang isim-isim yang dibaca rofa. Dan isim-isim yang dibaca rofa ini ada 10. Nah, yang pertama adalah fa'il. Nah, fa'il itu hukumnya rofa atau pelaku dari sebuah pekerjaan. Contoh, kalau saya bilang rogoda zaidun, Zaid tidur. Nah, zaidun ini namanya fa'il. Fa'il itu hukumnya rofa. Rofa dengan apa? Rofanya dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena zaitun adalah isim mufrad, gitu. Isim mufrad gitu. Dhammah menjadi tandanya i'rab rofa bertempat pada salah satu isim mufrad. Atau kita buat contoh lagi, hadoro akhuka, saudaramu telah hadir. Akhuka ini fa'il. Nah, dan fa'il itu hukumnya rofa. Maka rofanya dengan apa akhuka ini? Rofanya dengan wawu. Nah, kenapa dengan wawu? Karena akhuka, akhu adalah termasuk dari asmaul khamsah. Yang mana telah kita ketahui bahwa wawu menjadi tandanya i'rab rofa bertempat pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah, yaitu isim-isim 5. Nah, intinya fa'il itu hukumnya rofa. Apakah nanti tandanya dengan dhamma, wawu, alif, itu yang melihat dari
isim tersebut. Nah, jika isim mufrad ya dengan dhamma, kalau dia itu berupa jamak mudzakkar salim ya dengan wawu, kalau dia berupa isim tasnya ya dengan alif. Intinya kita mengetahui bahwa fa'il, pelaku dari pekerjaan, itu hukumnya rafa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, naibul fa'il. Pengganti fa'il. Contohnya, ukhidha al-qalamu. Pulpen itu telah diambil. Maka al-qalamu di sini dia menjadi naibul fa'il. Hukumnya rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Kenapa? Karena al-qalamu isim mufrad. Yang ketiga, termasuk isim yang dibaca adalah mubtada. Nomor 4, khobar. Mubtada khobar jadi satu kesatuan. Contohnya, ad-darsu sahlun. Pelajaran itu mudah. Nah, ad-darsu sini menjadi mubtada, sahlun di sini menjadi khobar. Sama-sama rofa. Jadi ad-darsu mubtada, hukumnya rofa, rofanya dengan dhammah karena isim mufrad. Sahlun juga seperti itu, hukumnya rofa, rofanya dengan dhammah karena isim mufrad. Kemudian yang nomor 5, isim kana. Isim kana dan teman-temannya. Itu. Contohnya, kanal ma'hadu kabiron. Nah, itu. Ini namanya isimnya kana. Jadi isimnya kana, kanal ma'hadu kabiron. Pondok itu besar. Al-mahdu ini menjadi isimnya kana. Nah, isimnya kana itu hukumnya rofa. Tanda rofanya dengan apa? Dengan dhammah karena dia berupa isim mufrad. Kemudian yang nomor 6, isim huruf musyabbahah. Itu. Isim huruf musyabbahah bilaisa, yaitu isim-isim yang diserupakan dengan laisa. Contoh ma aja. Ma zaitun rogidan. Ma zaitun rogidan. Nah, ini ma ini isimnya zaitun, ini isimnya ma. Isimnya ma. Nah, artinya Z tidak tidur. Nah, zaitun ini isimnya ma, yang mana isimnya ma ini hukumnya rofa, tanda rofanya dengan dhamma karena isim mufrad. Kemudian yang nomor 7 dari isim-isim yang dibaca rofa, isim af'al muqarrabah. Af'alul muqarrabah. Nanti juga akan dibahas tentang af'al muqarrabah. Nah, contohnya ada af'al muqarrabah. Nah, salah satunya yang ada dalam af'al muqarrabah itu bermakna syuru. Contohnya, Zaid mulai makan. Bahasa Arabnya syara'a zaitun ya'kulu. Nah, syara'a zaitun ya'kulu. Nah, Z di sini dia itu menjadi isimnya syara'a. Yang mana syara'a ini termasuk dari af'alul muqarrabah. Syara'a zaitun ya'kulu. Zaid mulai makan. Nah, jadi Z isimnya syara'a, isimnya itu hukumnya rofa, tanda rofanya dengan dhammah karena dia berupa isim mufrad. Kemudian yang 8, nah, cukup. Kita ke atas yang ke-8,
Yang 8, khobar inna dan teman-temannya. Khobar inna dan teman-temannya. Contohnya innal baita nadhifun. Sesungguhnya rumah itu bersih. Nah, nadhifun ini khobar dari inna. Khobar dari inna. Khobar inna itu hukumnya rofa. Tanda rofaknya dengan dhamma. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Ini contohnya ya kebanyakan isim mufrad. Seandainya nanti yang seandainya mau dikabari itu saya bilang sesungguhnya 2 pulpen ini mahal harganya, misalnya kita pakai isim tasnya, maka ya nanti tanda rofaknya bukan dengan dhamma, tapi dengan alif. Contohnya, sungguhnya 2 pulpen ini murah. Innal qalamaini rakhisani. Innal qalamaini sesungguhnya 2 pulpen ini rakhisani, murah. Nah, itu. Jadi rakhisani ini menjadi khobarnya inna. Khobarnya inna itu dibaca rofa, tanda rofanya dengan apa? Dengan alif. Nah, itu. Kenapa kok dengan alif? Karena rakhisani adalah isim tasniyah. Nah, gitu. Jadi isim tasniyah. Jadi alif menjadi tandanya i'rab rofa bertempat pada isim tasniyah. Jadi rakhisani dengan alif, kenapa? Karena dia berupa isim tasniyah. Kalian di sini nadhifun rofa sama karena menjadi khobarnya inna. Rofanya dengan apa? Dengan dhamma, tandanya dengan dhamma. Kenapa? Karena nadhifun isim mufrad. Nah, gitu. Karena itu kita harus hafal i'rab rofa itu beserta tanda-tandanya. Karena kalau kita tidak menghafal atau tidak lancar dalam menghafal i'rab rofa, maka kita akan kesulitan di dalam meneruskan bab marfu'at ini. Kemudian yang 9, khobar la nafil jinsi. Khobar la dinafil jinsi, yaitu khobar untuk yaitu la yang menafikan jenis. Contohnya, tidak ada satupun murid di masjid, atau tidak ada satupun murid yang tidur. Tidak ada satupun murid yang tidur. Bahasa Arabnya la taliba rogidun. Tidak ada satu murid pun rogidun yang tidur. Nah, ini. Jadi rogidun ini menjadi khobar dari la. Khobarnya la. Khobarnya la itu hukumnya rofa. Tanda rofaknya dengan dhamma. Kenapa? Karena rogidun adalah isim mufrad, isim yang menunjukkan satu. Kemudian selanjutnya nomor 10 adalah at-tabi' lil marfu'. At-tabi' lil marfu' ini adalah isim-isim yang mengikuti isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya dibaca rofa, maka at-tabi' ini juga dihukumi rofa. At-tabi' lil marfu' itu ada 4. Yang pertama naat, sifat. Nanti kalau saya bilang ja'a zaidun al-jamilu, ja'a zaidun al-jamilu. Ja'a datang, zaidun zaid, al-jamilu yang tampan. Al-jamil itu namanya naat. Dia dibaca al-jamilu dengan rofa karena memang
sebelumnya Zaidun juga dibaca rafa. Dia menjadi naat atau sifat dari Zaid. Nah, itu. Kemudian at-tabi' juga yang kedua adalah atof. Atof itu menghubungkan satu dengan yang lainnya lah. Nah, kalau bahasa kisah dan kemudian, nah itu. Jadi kalau saya bilang ja'a Zaidun wa Muhammadun, ja'a Zaidun wa Muhammadun. Nah, itu. Muhammadun dibaca Muhammadun, kenapa? Karena sebelumnya ada kata Zaidun. Nah, itu. Jadi Muhammadun dimaktufkan ke Zaidun. Nah, itu. Jadi ada huruf atofnya. Nanti kita pelajari juga. Kemudian taukid. Yang nomor 3 ada taukid. Ja'a Zaidun nafsuhu. Nah, itu. Datang Z, datang dirinya Z dan seterusnya. Hadara at-tullabu kulluhum. Datang semua murid. Hadara at-tullabu kullu. Nah, jadi kullu itu dibaca dhamma karena memang yang ditaukid yaitu at-tullabu juga hukumnya rafa. Jadi baca hadara at-tullabu kulluhum. Jadi kulluhum itu taukid. Dan yang terakhir dari at-tabi adalah badal. Pengganti. Nah, contohnya ja'a Muhammadun sadiquka atau ja'a sadiquka Muhammadun. Datang temanmu Muhammad. Nah, ja'a sadiquka Muhammadun. Nah, itu. Jadi Muhammadun itu dibaca rafa Muhammadun. Kenapa? Karena dia mengikuti kalimat sebelumnya itu sadiku. Nah, yang mana sadiku di situ menjadi fa'il hukumnya rafa. Rafa tandanya dengan dhamma karena sadiku termasuk isim mufrad. Nah, ini adalah isim-isim yang dibaca rafa. Jadi isim-isim yang dibaca rafa ada 10. Yang mana dari setiap isim ini akan dibahas di bab yang selanjutnya. Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar, ada isim kana, isim huruf musyabbaha, ada isimnya af'al muqarrabah, ada khobar inna, ada khobar la nafil jinsi, ada atabi ada yang naat, atof, taukid, dan badal. Jadi kalau ada kalimat isim yang dia itu kedudukannya salah satu dari 10 ini, maka dia itu i'rabnya adalah i'rab rafa. Nah, tandanya apa? Ya, melihat kalimat tersebut, kalau dia itu berupa isim mufrad, jamak taksir, ya nanti tanda i'rab rafanya dengan dhammah. Kalau dia itu berupa jamak mudzakkar salim, menunjukkan laki-laki banyak, ya dengan wawu. Kalau dia itu berupa isim tasniyah, ya dengan alif. Intinya kalimat yang menduduki salah satu dari 10 ini, dia itu dihukumi rafa. Nah, gitu. Nah, itu isim-isim yang dibaca rafa. Nah, ini yang bisa kita pelajari berhubungan dengan al-marfu'at. Nah, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.